Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Mardhani Saputra. Pada video ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah basis data dengan studi kasus. Yang pertama itu buatlah query SQL untuk membuat database penjualan. Berarti nanti kita akan membuat sebuah database penjualan di mana dalam database penjualan ini terdapat tabel barang yang terdiri dari kode barang, nama barang, jenis barang, harga barang, dan juga jumlah barang. Selanjutnya, pada nomor 2, buatlah query SQL untuk membuat tabel pelanggan dengan struktur seperti di bawah ini. Nah, berarti selain terdapat tabel data barang, kita juga akan membuat tabel pelanggan ya. Nah, dengan struktur di sini terdapat ID pelanggan bertipe varchar dan panjang 5, nama pelanggan bertipe varchar dengan panjang 30, alamat teks, kemudian ada telepon dengan bertipe varchar dan panjang 15. Nah, ada juga email bertipe varchar dengan panjang 30. Nah, nanti kita akan membuat tabel pelanggan dengan struktur seperti ini ya. Nah, selanjutnya pada nomor 3, ini buatlah query SQL untuk menambahkan kolom jenis kelamin dengan tipe data varchar 1. Nah, maksudnya setelah kita membuat tabel pelanggan, kita juga akan menambahkan kolom jenis kelamin ya. Jadi mungkin kita pernah membuat sebuah tabel, namun ternyata kita lupa memasukkan sebuah kolom. Dan di sini kita akan menambahkan sebuah kolom jenis kelamin pada tabel pelanggan. Selanjutnya pada nomor 4, buatlah query SQL untuk menghapus kolom alamat pada tabel pelanggan. Di sini maksudnya berarti kita juga akan menghapus pada kolom alamat ini ya. Jadi setelah kita membuat tabel pelanggan, kita akan menghapus kolom alamat. Selanjutnya pada nomor 5, buatlah query SQL untuk menghapus tabel pelanggan. Nah, berarti setelah kita membuat, kita akan menghapus ya. Jadi setelah tabel pelanggan ini terbuat, kita juga akan menghapus seluruh bagian tabel pelanggan ini ya. Oke, lanjut aja, kita execute. Saya akan cek broker terlebih dahulu ya, apakah sudah terhubung. Nah, sudah terhubung ya, sudah berjalan. Jadi kita langsung saja. Nah, di sini saya menggunakan Azure Data Studio. Pertama-tama kita koneksikan terlebih dahulu. Nah, oke. Tampilannya seperti ini ya. Jadi karena saya belum pernah membuat sebuah database, jadi ini di sini masih kosong. Kita akan membuat studi kasus yang pertama itu membuat database penjualan. Di sini saya akan mengklik new query, lalu kita ketikkan create database penjualan. Oke. Nah, untuk execute-nya ini kita sorot terlebih dahulu ya. Jadi dengan mensorotnya ini kita memilih yang mana yang akan kita jalankan. Dan sukses. Nah, jika sukses tampilannya akan seperti ini. Nah, jika terjadi error itu biasanya akan tertuliskan berwarna merah di sini ya. Nah, kemudian sini saya refresh, akan muncul ya. Ini database penjualan.
Dan pada tabel ini masih kosong ya, karena kita juga belum membuatnya. Kita gunakan database penjualan tersebut. Kita execute lagi, kita run. Oke, sukses. Selanjutnya tahap pembuatan tabel ya. Nah, pertama di sini saya akan membuat tabel data barang ya. Ini create tabel. Nah, saya akan memberikan nama TB barang, maksudnya tabel barang ya. Terus buka kurung. Nah, di sini terdapat kode barang, varchar, tipe varchar. Kemudian saya masukkan 5. Terus selanjutnya primary key. Maksudnya primary key ini jadi adalah sebuah kunci ya. Jadi kita mengunci, salah, sorry, di sini saya salah. Kedo apa itu kedo? Kode seharusnya. Oke. Primary key itu jadi kita mengunci kode barang ini sebagai sebuah identitas ya. Jadi kalau kita menginputkan kode barang yang sama, maka akan terjadi error. Jadi kode barang ini tidak boleh sama ya. Nah, kemudian not null. Nah, not null ini maksudnya pada field kode barang ini, kolom kode barang ini nggak boleh kosong. Jadi kita harus menyebutkan kode barang. Terus selanjutnya nama barang, nama varchar. Sini saya masukkan 20. Sini not juga. Selanjutnya jenis barang, salah, barang varchar 20 juga. Selanjutnya itu harga barang, nah, karena harga barang itu berupa angka, sini saya menggunakan integer ya. Jadi inputkan int, adanya integer. Nah, di sini juga not null. Kemudian ada jumlah barang, jumlah barang itu juga sebuah angka, jadi saya maunya integer. Oke, selesai. Nah, jadi untuk tabel ini sudah selesai ya. Jadi kita coba run, berhasil. Nah, berhasil ya, sudah sukses. Nah, di sini pun akan muncul, di sini saya refresh. Nah, di sini sudah muncul ya untuk tabel barangnya, kolomnya sudah terbuat. Nah, sini sudah terbuat. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data barangnya ya. Yang kita ketikkan select bintang from TB barang ya. Jadi kita akan menginputkan dari tabel TB barang. Nah, selanjutnya kita tes ya, jalankan. Nah, sudah berhasil ya di sini ya, tapi ini masih kosong karena kita belum memasukkan nama-nama barangnya. Lalu kemudian tahap memasukkan barang itu kita ketikkan insert into TB
barang, values, kemudian masukkan kode barang itu saya masukkan 1001, kemudian ada nama barangnya itu misalnya saya Indomie soto, kemudian jenis barang itu mie instan ya, mie instan. Selanjutnya harga barangnya mie instan Indomie soto itu 3.200 misalnya ya. Oke, selanjutnya jumlahnya berapa nih? Di sini saya mau jumlahnya adalah 2. Oke, selanjutnya barang berikutnya ini saya copy saja. Oke, sini enter, paste di sini. Di sini saya rubah kodenya dulu ya. Kodenya dulu. Ingat ya, kodenya tadi kan primary key ya, kode barang itu tidak boleh sama. Jadi ini harus berbeda. Ini Indomie goreng, terus harganya saya ganti menjadi 3.300, jumlahnya 4 gitu. Dan enter, paste lagi, saya Indomie soto ini ganti lagi 3. Sini ada Indomie kari ayam, harganya dari 3.200 juga. Ini 3 deh saya masukkan. Terus selanjutnya terus lagi sini saya nggak mau Indomie, saya ganti kopi, kodenya saya ganti kopi, kita masukkan sini Indo Cafe mix. Sini jenisnya itu kopi bubuk. Oke, harganya 1.300, saya maunya 10 contohnya ya. Selanjutnya ini ada, saya copy lagi deh, kodenya ganti, kemudian ini kapal api apa ya yang ada gulanya tuh, mix kapal api mix. Kopi bubuk, kemudian harganya 1.200 misalnya, ini juga 10. Ini kita coba ya, ini kita sorot dulu semuanya apakah berhasil. Ini run, error, sini error, kita cek ya syntax near. Oh sorry, ternyata di sini adalah errornya nih, harusnya itu underscore ya. Ini saya rubah dulu ya, ganti dulu ya, seharusnya underscore. Nah seperti ini ya, coba lagi. Sorot, kemudian kita run. Oke, berhasil ya. Jadi kita sudah berhasil menginputkan barang. Kita coba cek dulu run. Nah sudah ya, berarti di sini sudah terinput ya nama-nama barang kita masukkan. Sudah berhasil, berarti kita sudah berhasil membuat sebuah database penjualan, dan dimana dalam database penjualan ini terdapat tabel barang
dan juga data-data barang ya. Jadi kita juga sudah berhasil nih. Nah, selanjutnya kita akan ke studi kasus nomor 2. Pada studi kasus nomor 2 ini kita akan membuat sebuah tabel pelanggan. Jadi kita akan membuat tabel pelanggannya di dalam database penjualan. Oke, lanjut ini. Jadi saya refresh lebih dulu ya. Oke, TB barang. Nah, di sini saya akan klik kanan pada database penjualan. Terus saya new query. Nah, ini kita akan menggunakan, karena di dalam database penjualan berarti kita langsung saja ya, use penjualan. Selanjutnya membuat tabel pelanggan, create tabel pelanggan. Turun. Nah, tabel pelanggan ini ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat. Berarti ID pelanggan terlebih dahulu ya. Saya ketikkan ID pelanggan, ID pelanggan, varchar. Varcharnya adalah 5 ya. Kemudian saya buat primary key juga, primary key not null. Kemudian ada nama pelanggan, varchar. Tadi varcharnya itu adalah 30. Jadi harus terisi untuk nama pelanggan. Selanjutnya itu ada alamat itu dengan teks ya, teks. Ini saya pilih kosong ya untuk alamatnya, jadi nggak perlu menggunakan not null. Telepon dengan voucher 15. Nah, di sini juga saya nggak perlu menggunakan not null. Selanjutnya ada email itu dengan voucher 20 ya, voucher 30 ya. Oke, voucher 30. Nah, selesai. Tapi kita coba hasil atau tidak. Error, berarti di sini ada error ya. Create tabel pelanggan N3. Tabel execution syntax error. Apa ya? Oh, sih sudah benar ya. Oh, berarti ini kan buka kurung, kita harus tutup lagi ya. Tes lagi. Nah, sukses. Itu sudah berhasil. Ini saya refresh ya. Maka akan ada, nah sini sudah muncul ya, berarti sudah berhasil. Kemudian kita buat, masukkan data pelanggannya. Sini select bintang from, kemudian pelanggan, nah, ini insert into
pelanggan values ini berarti masukkan ID pelanggannya terlebih dahulu. ID-nya itu saya buat 2021. Kemudian nama pelanggannya saya buat Ucup, ya si Ucup lagi. Enggak, kenapa nih Ucup selalu muncul? Ucup, alamatnya dia ada di Parung. Ini selanjutnya nomor telepon ini 08, nomor cantik aja, 1. Oke, selanjutnya terdapat emailnya ucup@gmail.com. Oke, disini saya tes dulu ya. Nah, di sini sudah muncul ya, cuman masih kosong karena sini belum saya run ya. Jadi ini salah nih. Nah, ini ya. Kemudian selanjutnya ini saya copy dulu. Values salah, ini salah. Oke, ini pelanggan yang kedua itu saya masukkan si Otong ya, alamatnya ada di Pamulang. Ini nomor teleponnya ini saya rubah belakangnya saja, emailnya otong@gmail.com. itu selanjutnya ada ini masih Feli, ganti lagi. Kemudian ada siapa ya, Surti, dia orang Ciputat. Oke, lagi teleponnya ini Surti. Oke, sebagai contoh segini saja dulu ya. Jadi saya tes, kita run, syarat kembali. Oke, sukses. Maka kita coba. Nah, berhasil ya. Jadi terdapat ya, jadi di tabel pelanggan ini terdapat data-data pelanggan. Kemudian berarti kita sudah berhasil ya. Jadi dari kasus nomor 2 ini membuat tabel pelanggan dengan struktur seperti ini, kita kan sudah berhasil membuatnya. Nah, selanjutnya adalah studi kasus nomor 3. Tadi kasus nomor 3-nya itu kita menambahkan kolom jenis kelamin. Jadi kita akan menambahkan di sini, kita akan menambahkan kolom jenis kelamin. Ini saya refresh dulu ya. Refresh. Nah, di tabel ya, di tabel pelanggan ini nanti saya akan menambahkan jenis kelamin nih. Ini kemudian saya klik kanan di penjualan sini, new query. Nah, kita akan menambahkan kolom. Jadi kita select bintang from. Dari mana nih? Karena kita mau masukkan pada tabel pelanggan,
berarti ketikkan pelanggan pelanggan pelanggan. Oke, salah, pelanggan. Nah, sudah ya, berhasil kita memanggil tabel pelanggannya, cuma di sini belum ada ya. Jadi di sini untuk menambahkan jenis kelamin itu ketikkan alter table pelanggan, kemudian add. Nah, ini akan menemukan kolom jenis kelamin, jenis kelamin dari varchar 1 ya, varchar 1. Nah, sudah, ini kita bisa langsung execute ya, kita run sekali kali. Nah, berhasil. Jadi kita tes apa sudah ada. Nah, sudah berhasil ya, jadi kita sudah berhasil menambahkan kolom jenis kelamin pada tabel pelanggan, tapi di sini masih nol ya, jadi di sini masih kosong, belum ada datanya. Jadi kan jenis kelamin itu si Ucup ini harusnya, karena varchar 1 berarti ini hanya inisialnya aja ya, kita akan membuat inisial P berarti pria. Di sini kita akan update ya, berarti si Ucup akan berjenis kelamin pria, potong pria, dan seperti ini ada perempuan, berarti sorry, jadi untuk jenis kelamin ini saya menggunakan inisial L ya, jadi laki-laki, dan perempuan itu P, perempuan. Jadi yang kita perlukan berarti harus mengupdate ya, jadi agar ini terisi juga pada kolom jenis kelamin. Di sini saya akan query, kita ketikkan lagi select bintang from pelanggan. Kita akan mengambil tabel pelanggan lagi. Nah, ini sini. Kemudian untuk mengupdate-nya itu adalah kita ketikkan update pelanggan set. Nah, ini masukkan kolom jenis kelamin ya, karena kita akan mengupdate pada kolom jenis kelamin. Nah, selanjutnya gimana nih peletakannya? Karena pertama kita akan mengupdate jenis kelamin si Ucup. Nah, maka kita where. Nah, karena tadi kan sebagai primary key-nya itu ada di ID pelanggan, jadi untuk menentukan letak baris mana yang akan kita update, karena tadi primary key-nya adalah ID pelanggan, jadi kita bisa menginputkan dengan ID pelanggannya saja. Jadi saya ID pelanggan sama dengan 2. Nah, ini ketikkan ID pelanggannya aja 0, 1. Oke, selesai. Nah, kita coba ya. Sorry, di sini saya masukkan si Ucup ini kan laki-laki ya, jadi saya masukkan inisial L. Oke, kita coba ya.
kita coba kalau berhasil. Nah, berhasil ya di sini. Nah, kita tes di sini sudah benar-benar. Nah, sudah terupdate ya. Jadi pada si Ucup ini untuk jenis kelaminnya sudah terupdate, yaitu dengan laki-laki. Selanjutnya pada si Otong dan si Surti, saya copy aja. Ini paste ke sini. Kemudian ini ID pelanggannya saya ganti 2, karena si Otong itu ID pelanggannya kan 20222, dia laki-laki juga. Kemudian ada si Surti itu kan perempuan, di sini saya rubah ya, saya rubah jadi P. Kemudian ID pelanggannya itu dia 3. Oke, kita coba lagi ya. Ini kita tes. Nah, berhasil juga. Kemudian kita cek ya apakah sudah terupdate semua. Nah, berhasil ya, berarti kita sudah berhasil mengupdate pada kolom jenis kelamin, dan juga pada berarti studi kasus nomor 3 kita sudah berhasil menambahkan kolom, dan juga kita mengupdate nya juga ya untuk kolom jenis kelamin. Oke, selanjutnya pada studi kasus nomor 4 itu buatlah query SQL untuk menghapus kolom alamat pada tabel pelanggan. Nah, berarti kita akan menghapus ya alamat nih, kolom alamat ini. Di sini saya new query lagi, new query, dan select lagi karena masih di tabel pelanggan ya, from pelanggan. Tekan terlebih dahulu ini. Kemudian untuk menghapusnya itu ketikkan alter table pelanggan, kemudian drop, tekan drop. Nah, kolom tulisannya alamat ya, karena alamat yang akan kita hapus. Oke, ya, tes berhasil. Oke, sukses. Nah, kita coba cek terhapus. Nah, berhasil ya. Jadi kita sudah berhasil menghapus kolom alamat. Jadi untuk nomor 4 ini kita juga sudah berhasil. Kemudian selanjutnya adalah menghapus tabel pelanggan, berarti menghapus data keseluruhannya. Saya akan refresh lebih dulu ya. Refreshnya di sini kan masih ada ya, berarti kita akan menghapus tabel barang, tabel pelanggan ini. Jadi semuanya akan hilang di sini. Berarti sini saya new query lagi. Kemudian untuk menghapusnya itu ketikkan select from pelanggan. Sini kan coba ya, sini kan masih ada ya, karena kan kita juga belum hapusnya. Untuk menghapusnya itu hanya mengetikkan drop table pelanggan. Kita execute, maka semuanya akan terhapus. Jadi untuk ini juga akan hilang ya, jadi akan terhapus. Nah, kita run. Nah, berhasil. Nah, kita coba ya, error karena objek name pelanggan ini sudah nggak ada. Ini saya coba refresh dulu. Nah, sudah nggak ada ya, berarti untuk tabel pelanggan sudah terhapus. Maka pada kalau di execute, nah, di sini akan error invalid object name, jadi sudah tidak ada untuk tabel pelanggan. Oke,
Berarti kita berhasil, sudah selesai ya, sudah selesai mengerjakan tugas mata kuliah basis data, dimana kita sudah berhasil pada nomor 1 membuat database penjualan, kemudian membuat tabel pelanggan, kemudian menambahkan kolom jenis kelamin dan juga mengupdate pada kolom jenis kelamin. Di sini nomor 4 juga telah berhasil menghapus kolom alamat, dan terakhir ini menghapus tabel pelanggan. Oke, jadi kita sudah selesai mengerjakan tugas mata kuliah basis data. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.